هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami cintai, alhamdulillah pagi subuh ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian untuk mendalami hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Kita awali dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Kita masuki hadis ke 2177. Wa'an Abi Musa, dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna lil mu'mini, sesungguhnya bagi seorang mukmin itu fil jannati, di surga, lahematan, sungguh memiliki satu kemah, min lu'lu'atin, kemah dari mutiara, wahidatin yang satu, mujawwafatin yang berongga. Kemahnya itu buat dari mutiara, ya. Kemudian dalam mutiara itu ada rongganya. Tuluha, panjangnya, bisamai di langit, situna mila, 60 mil. Kemahnya itu yang terbuat dari mutiara itu situna mila, 60 ya, situna 60 mil. Bayangkan panjangnya, misalnya. Lil mu'mini fiha ahlun, bagi seorang mukmin itu di sana terdapat juga keluarganya, anak, cucu, mantu, keponakan, paman. Jadi mereka itu dalam keluarganya, tentunya oleh bagaimana dalam surga itu, di kemah itu yatufu alaihim al-mu'minu, di dalam kemah itu ya, orang-orang mukmin berkeliling sana kemari, tawaf, berkeliling sana kemari. Fala yara ba'duhum, satu-satunya tidak saling melihat, saking luasnya, ya, saking luasnya. Bayangkan saja itu tuh luas panjangnya 60 mil. Mutiara macam apa macam saja, itulah kehidupan di surga. Keindahan yang tidak tahu. Apapun yang kita jumpai di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat. Ya. Di dunia ini semuanya kecil, ya. Ini gambaran salah satu dari keadaan di surga. Hadis berikutnya 2108. Wa'an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati la syajaratan, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon, yasirur raqibu al-jawada mudammar syai', berkeliling atau berjalan seorang pengendara kuda yang
ya, kuda yang sangat cepat larinya, di atas sanatin 100 tahun, mayak terbuka, ya tidak bisa mencapainya. Pohonnya itu dijangkau sampai 100 tahun dengan seorang penunggang kuda yang kudanya cepat larinya. Itu yang sudah kuda belum bisa dijelaskan tentang kilometer, ya, kecepatan kuda, dan bisa kecepatan yang lain. Itu yang paling tinggi dulu itu angkutannya kuda, kecepatan waktu itu ya. Unta juga nggak secepat kuda, ya. Jadi ini tetap mengenai gambaran kedahsyatan surga. Pohonnya seperti itu, kemahnya seperti itu. Nah, maka Bapak, ya, kalau kita terpukul dengan kehidupan dunia ini, kita keliru. Sehingga kita kadang-kadang lakukan perbuatan tercela hanya ingin meraih, ya, kekayaan, kedudukan, itu rugi besar. Ya, kita, ya, hidup wajar, tidak berlebihan, berusaha maksimal, tawakal, ya, Allah yang akan memberikan kita rezeki, dijamin. Semua makhluk gak ada yang gak dijamin rezekinya, termasuk hewan yang hidupnya dalam batu, ya. Bayangkan Bapak, hewan hidupnya dalam batu, rezeki Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup di bumi ini yang kecuali Allah yang menanggung rezeki. Istilah para zaman kita diarahkan dalam kehidupan beragama supaya kita bahagia di hidup di dunia ini juga, bersama sekalian. Kita tabah dan bersyukur. Musim hujan, apa katanya? Alhamdulillah, udaranya sejuk. Tanamannya bisa disiram dengan air hujan. Musim panas, alhamdulillah, terang, suasananya terang, jadi kita bisa aktivitas semuanya kita bersyukur, baik. Nah, itu kita bahagia. Jadi kalau kita mengeluh, ya hujan dulu, ya panas, mengeluh terus, celaka, nggak bahagia. Termasuk kehidupan keluarga kita. Anak saya kok begini sih, kok seperti anak kasih anak, bersyukurlah. Pada anak-anak kita mesti ada kelebihannya. Di samping kekurangan seperti anak-anak lain, kekurangan kita syukur. Inilah kunci kebahagiaan duniawi. Ya, maka dikatakan, disebutkan al-ghaniyus syakir wal faqir shabir. Orang-orang yang mendapat harta yang berlimpah dia bersyukur, dan orang-orang yang hartanya dapat sedikit dia sabar. Nah, suatu bagian tidak selamanya pada harta, kedudukan, Bapak. Coba tanya mereka yang kedudukan. Banyak keresahan. Ini harus selesai, ini harus begini, ini ada tantangan. Tidak berarti kita nggak berjabatan, silakan kalau kita dipercaya untuk pegang jabatan, silakan, tapi harus amanah. Di situ kita mengabdi. Bapak-bapak, saudara, Mahmud Al-Ghaznawi, seorang pemimpin, seorang khalifah, memimpin rakyatnya dengan sangat bijak. Beliau setiap habis subuh berzikir itu sampai siang. Habis subuh itu nggak pulang ke istananya, tetap di masjid sampai siang. Sampai kemudian beliau mimpi berjumpa dengan Nabi. Kata Nabi, Mahmud, kamu itu adalah abdi rakyatmu. Kamu harus banyak
berbakti pada mereka. Zikirmu bikin sederhana. Kamu ditunggu oleh Allah. Sejak itu beliau zikirnya sederhana, sholat secukupnya aja, kemudian melayani umat ini. Ya, pada zaman sekalian inilah hal-hal yang melayani umat itu bagian dari ibadah sosial. Bahkan sering lebih tinggi nilainya. Bapak melaksanakan surat Duha 8 rakaat. Teman Bapak bersedekah pada fakir miskin yang sangat membutuhkan. Ada orang lagi anaknya nangis ingin bayaran sekolahnya belum selesai, belum punya. Untuk beli alat-alat sekolah juga belum punya, nangis anaknya. Dia memberikan, itu lebih tinggi dia. Ya, banyak ibadah sosial itu. Maka dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang selalu keliling, masuki kampung-kampung padat, memasuki daerah-daerah yang penuh penduduk. Kemudian dia menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang miskin, menyantuni janda-janda yang jompo. Kata Nabi, kalau mujahid fisabilillah, orang itu seperti orang yang berjihad, seperti orang perang. Luar biasa. Termasuk orang-orang yang sehari-harinya berusaha memerangi hawa nafsu, itu seperti berjihad. Maka Nabi menyatakan bahwa memerangi hawa nafsu itu adalah jihad yang lebih besar. Afdhalul jihad menjahada nafsu. Jihad yang paling mulia, yang paling utama adalah orang yang memerangi hawa nafsu sendiri. Afdhalul jihad menjahada nafsu. Jadi kepada saudara kita ambil semua itu segi positifnya, jadi kita bagian. Jangan ambil segi negatifnya. Kita celaka terus, tersiksa kita. Ya, ambil positif. Ya, saya jabatan saya habis nih, pindah ke orang lain. Alhamdulillah, saya nggak sibuk lagi, saya nggak tertekan lagi. Jadi dikasih kelonggaran. Nggak ada orang pensiun kok takut. Jangan, justru bersyukur. Kita sampai pensiun bersyukur. Kenapa takut? Nah, ketika saya menyampaikan khutbah ini, ternyata di dalam situ banyak sekali murid-murid saya dulu ini, Pak. Jawab aja. Begitu habis Jumat kita akan makan bersama. Bertanya, Pak, pasal ini sejak kami mahasiswa, kata wakil ya kepala dunia bahasanya apa? Risetnya kira-kira bisa umur panjang. Saya sampaikan kepada mereka, Pak, sehingga risetnya nggak masalah. Apa? Jangan takut pensiun. Jangan takut. Kalau takut pensiun, belum pensiun udah nggak ada banyak. Karena baru dekat pensiun udah nggak ada. Takut. Justru bersyukur.
Nah, apalagi apa? Apapun yang kita dapati, kita melihatnya dengan positif thinking, kita mendengar negatif thinking. Para jamaah sekalian, ya. Ada keluarga saya usia masih muda sakit. Wah, sedih. Tapi ada lagi keluarga lain yang lebih berat dari itu. Ya, jadi kita ambil segi positifnya, itu yang membuat apa. Nah, bahagia atau menderita kita ini Bapak bukan terletak pada kekayaan, harta, bukan, terletak pada sikap hidup kita tadi. Kalau kita mensyukuri, bahagia. Ya, kita mengambil segi positif. Nah, jadi para sahabat sekalian mengenai ini Pak, saya alami sendiri. Punya jabatan yang membuat saya tersiksa. Harus ini, harus kesekat ini, harus ini, dananya harus ada. Padahal sumbernya yang harus ini tidak ada. Gimana itu? Bagaimana saya menutup kebutuhan-kebutuhan itu sedangkan nggak ada? Harus pakai uang gaji saya nggak mungkin cukup. Resah. Ya kalau kan ambil sampai saya berdoa kepada Allah, saya mau cepat selesai tugas. Ini pertama sekali. Ya, jadi itulah kunci ya. Kebahagiaan pada kita terserah pada kita sendiri, bukan kepada harta, bukan kepada kedudukan, bukan pada orang lain. Ya, terserah pada sikap hidup. Hadis 2179. Wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga itu la yatarawuna ahlal ghurafi. Ahli surga itu melihat orang-orang yang ada di dalam kamarnya dari istilahnya tadi min fawqihim, dari atas mereka, kama tarawna al-kawakib ad-dunya, sebagaimana melihat bintang yang cemerlang fil ufuqi min al-masyriq wal maghrib. Jadi melihat keluarganya di dalam kamar-kamar di surga itu, di istana surga itu adalah seperti bintang-bintang yang cemerlang, baik di ufuk barat maupun di ufuk timur. La tafadalu ma bainahum, mereka itu punya tingkatan-tingkatan dalam surga. Jadi surga yang paling tinggi sampai surga yang paling rendah. Nah, yang paling rendah kemarin kita bahas. Surga yang paling rendah itu kata Nabi 10 lipat kali dunia yang ada. Yang tinggi enggak terhitung. Kalau para sahabat pertama bertanya, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, apakah itu kedudukannya untuk para nabi? La yablugha ghairuhum, tidak akan sampai ke sana selain dari itu, kata para sahabat. Kedudukan itu. Qala bala,
benar. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi diriku yang ada pada kuasanya, ya, rijalun termasuk kata Nabi para nabi, rijalun orang laki-laki atau perempuan yang aman billah, beriman pada Allah, wa saddaqal mursalina, dan membenarkan para nabi dan rasul. Termasuk menempatkan itu kata Nabi adalah orang-orang mukmin, ya, dan mereka membenarkan para nabi dan rasul, mempercayai para nabi dan rasul. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Hadis 2180. Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laqabu qausin fil jannati khairun mimma taqta'u syai' ta'tatu 'alaihi syamsu aw taghrub. Ukuran busur dari anak panah, ya, di surga adalah lebih baik dari dunia di mana terbit matahari dari timur dan terbenam di barat. Jadi busurnya ada lebih dari kehidupan dunia pada zaman sekarang. Hadis berikutnya, Wa'an Anas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati suqan. Sungguhnya dalam surga itu ada pasar, ya'tunaha kulla Jum'atin. Mereka mendatangi pasar itu setiap Jumat. Fatahabbu rihul syamali, maka bertiuplah angin dari sebelah selatan. Fatahassu fi wujhihim, maka menyapu wajah-wajah mereka, wa thiyabihim, dan baju-baju mereka. Jadi disapu oleh angin dari sebelah selatan, ya, wajahnya dan pakaiannya. Fayazdaduna husnan wa jamalan, maka orang itu bertambah bagus dan bertambah cantik dan gagah. Ditiup oleh angin itu, tiba-tiba wajahnya cemerlang, bajunya sangat mewah. Fayazdaduna, bertambah mereka itu di surga itu husnan, kebaikannya, wa jamalan, dan kecantikannya dan kegagahan. Farji'una ila ahlihim, maka mereka kembali dari pasar tadi, mereka kembali ila ahlihim, kepada keluarganya. Faqazdadu husnan wa jamalan, keluarganya juga begitu, telah bertambah keindahan, kecantikan dan kegagahan. Wa yaqulu lahu ahluhum, maka berkatalah pada mereka ahli-ahli mereka, wallahi demi Allah, laqad izdadtum husnan wa jamalan, sungguh kalian itu sudah semakin cantik, semakin bagus, semakin indah, ya. Wa yaquluna, maka menjawablah para istrinya, wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan, engkau juga betul-betul sangat gagah, cantik, ya, indah dan baik, ya, ba'dana husnan wa jamalan. Jadi sama-sama. Artinya apa? Itu kebahagiaan. Kalau kita melihat keluarga kita hidup pada zaman sekalian, ya, bahagia, kita bahagia. Melihat anak-anak kita, Pak, sekolahnya sukses, kuliahnya sukses, ma'isyahnya, kehidupannya sukses, kita bahagia sekali. Sama, saling melihat kesuksesan saudara keluarganya, maka saling berbahagia.
Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih semua ya. Wa an Sahl bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna ahlal jannati, sungguhnya ahli surga itu la yatarawna, pasti akan melihat al-hurufa, kamar-kamar fil jannati, di surga, kama yatara'auna, sebagaimana mereka melihat al-kawakib fi, seperti melihat bintang-bintang di langit. Melihat kamar-kamar di surga itu demikian indahnya seperti melihat bintang-bintang di langit. Melihat bintang itu indah sekali gambarannya. Hadis sahih muttafaqun. Jadi pada zaman sekalian yang pernah saya jelaskan pada minggu yang lalu, ini bagian dari keterangan mengenai surga. Itu disebutkan. Bagaimana terjadi di kalangan ya ulama-ulama ahli hakikat syariat dan hakikat ya, di pada zaman sekalian, pada saat mereka itu sudah mencapai tingkatan hakikat tadi, maka mereka itu tidak lagi tertarik dengan dia, hanya tertarik pada hubbul ilah, cinta. Nah, apakah ini penting? Yang syariat sangat penting. Karena sebagian besar manusia itu tingkatnya tingkatan syariat. Sebagai manusia tingkatan syariat itu sampai tingkat hakikat ini selesai. Ini aja. Ya, teman-teman sekalian, supaya kita nggak bingung ya mengarahnya itu, termasuk yang kita jelaskan kemarin, kurma menangis, ya, kurma menangis, tangisannya mengerikan seperti suaranya unta betina. Mengapa? Karena biasanya dipakai untuk Nabi berkhutbah, bersandar di pohon itu, kemudian dikasih mimbar Nabi, dan mimbarnya sendiri, jadi khutbahnya di mimbar. Nah, tangisan itu nggak semua orang dengar. Orang-orang sudah sampai kepada muka syafah, kasyaf. Sehingga Nabi turun, kemudian di bisnis. Orang yang nggak masuk akal itu, bagaimana pohon bisa menangis? Yaitu pandangan yang sempit. Quran menyatakan semua makhluk itu bertasbih dan beribadah kepada Allah menurut sarana masing-masing. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Jadi itu yang kasaf itu bisa. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir.
Nabi Musa lakukan perjalanan jauh sekali, lewati lautan, berbagai lautan, ingin berburu kepada Nabi Khidir. Waktu ketemu kata Musa, saya ingin ikuti engkau supaya saya dapat ilmu. Kata Khidir, kamu gak akan sabar. Ya, kata Musa, kok belum dicoba? Kata Musa, saya janji akan. Baik, kata Khidir, kalau gitu kamu jangan bertanya sesuatu sampai aku nanti jelaskan sendiri. Karena berangkat berdua, nggak nanya apa-apa. Nabi Musa begitu naik perahu, tiba-tiba Khidir melobangi kapal itu pukul bawah. Nabi Musa nggak kuat, mengatakan, kok bagaimana ini kapal baik-baik kok dilubangi? Gimana nih maksudnya? Kan udah saya jangan tanya. Oh iya, maaf. Ya kata Musa, maaf. Dah jalan lagi. Ada anak kecil oleh Khidir di tanya lagi, dia kenapa nih? Manusia suci kok kecil, belum berdosa. Dah tanya lagi, oh iya. Nah yang ketiga ada rumah bangunannya, ya tembok-temboknya tuh rubuh kalau dibangun dengan Musa. Kenapa kita tidak mengambil upah? Musa. Yang ketiga kali. Karena itu itulah sudah. Ada berapa baik sekarang kita harus bisa, bisa. Tapi sebelumnya akan menjelaskan kapal itu kita namanya milik orang miskin. Di belakang kapal itu ada rombongan raja-raja. Kalau kapalnya baik, dia dirampas kapal itu oleh rombongan raja-raja itu di belakangnya. Maka sengaja saya bobol supaya rusak sehingga tidak dirampas. Kapal itu nanti diperbaiki oleh orang miskin itu. Yang kedua kata itu anak akan mendorong jahat, yang sangat jahat pada orang tuanya. Yang ketiga, bangunan yang roboh itu adalah bangunan anak milik anak yatim piatu. Di dalamnya terdapat warisan. Kalau tidak dibangun, bisa kita orang lain diambil. Selamatkan dengan baik. Nah itu kasarnya. Ya jadi waktu itu Musa belum bisa memahami, tapi Khidir paham. Nah itu maksud saya tingkatan-tingkatan manusia itu. Ya jadi ada sampai tingkatannya kasar. Maka orang-orang seperti itu mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itu terjadi ya pada manusia. Baik, nanti kita bahas lagi di kajian-kajian yang lain ya. Kita lanjutkan dulu. Wa anhu dan diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Syahidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam majlisan wasfafil jannah, suatu majlis yang dijelaskan di sana mengenai surga hatta intaha, sehingga selesai. Beliau ini kata sahabat saya ini dia mengikuti majlis Nabi menjelaskan tentang surga dan penjelasannya sampai selesai hatta intaha. Summa qala fi akhir hadis, kemudian beliau bersabda di akhir ceritanya tentang surga itu, teman sekalian, ini kesimpulan terakhirnya Pak. Apa? Mala ainun ra'at. Suatu kebahagiaan, keindahan yang tidak dapat dilihat dengan mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak bisa didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi masyayikh, dan tidak bisa dilukiskan dalam hati manusia. Ini kayak kata ya, yang semua tadi akhirnya ini kesimpulannya. Surga itu begitu. Artinya nggak bisa dibayangkan.
mala udhunun rokat samiat ya, mala udhunun samiat, mala udhunun samiat, wala ainun rokat, wama khatar ala qalbi bashar. Mala udhunun sami'at wala ainun ra'at wa ma khatara ala qalbi bashar. Itu hakikat surga itu, Pak. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar dengan telinga, bahkan tidak bisa dilukiskan dalam hati manusia. Kalau sudah begini mau apa lagi? Ini kesimpulannya apa? Kesimpulan surga sudah terakhir dia ini. Summa qara'a tatajafa junubuhum 'anil madaji. Punggung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, ada orang punggungnya gini, tempat tidur terus ya malam hari. Punggungnya nempel di tempat tidur. Dia apa dia? Tidur nyenyak. Tapi dia enggak jauh dari tempat tidur. Dia melaksanakan ibadah sholatul lail dan zikir dan sebagainya. Ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Maka seorang tidak pernah mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yunin, dari penyejuk pandangan mata yang sangat indah. Jadi begitu mata memandang itu bisa dibayangkan keindahannya. Jadi orang mengatakannya ini bidadari, kita sebenarnya ya, pandangan mata yang amat indah disiapkan untuk orang yang punggungnya tidak nempel. Nah, kita punggungnya dari tidur sampai subuh nggak pernah bangun, ya punggung kita ya bangun 23 malam sholat, zikir, tobat. Ya, inilah para jamaah sekalian yang kita bahas pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Ini sudah 2183 ya, sudah hampir selesai. Kita belum selesai. Ada pertanyaan silakan. Dan nanti di surga pada keluarga, mungkin mereka tahu berbagi itu beriman, dan mungkin ya, ngumpul gitu. Ya, Ngumpul gitu pada kita. ya. Bagaimana bagi yang dia beriman? Apa kita tahu kan? Yang tidak beriman, kita tahu kan dari mana gitu. Orang nggak beriman, Iya. yang nggak beriman nggak ikut. Tapi nanti kalau kita tanya, oleh Allah dikasih. Ya nasihat Tuhan, padahal bukan dia itu ya. Diwujudkan oleh Allah supaya dia bahagia, seluruh anaknya di surga juga kan. Padahal enggak, itu bukan. Termasuk banyak tanya ke saya, gimana Pak? Nah saya ini kan udah pernah 3 kali punya suami gitu. Meninggal lagi ini. Gimana saya di akhirat dengan suami mana saya? Di surga. Saya bilang, kamu maunya mana? Mau dengan suami pertama ya ya, mau dengan suami kedua, mau dengan semuanya ya, nanti Allah kasih tempatnya beda-beda. Dan masing-masing ya gimana kalau istri saya nggak masuk surga? Ya mending kasih istri. Jodoh itu ada 3 macam, Pak. Jodoh di dunia saja, ya. Orang suami istri salah satunya nggak beriman, jodoh di dunia aja.
Ada jodoh dunia akhirat, kita semua insya Allah. Dunia akhirat. Ya enggak apa, istri saya kan enggak cantik, kalau sudah dari kan cantik. Saya udah dari enggak, istri kamu lebih cantik. Bahkan menjadi perawan kembali. Quran. Waja'alna hum abkaran. Dan kami jadikan nenek-nenek tua itu abkaran, perawan-perawan. Ya. Jadi dunia akhirat, insya Allah semua ya. Yang ketiga juga dunia akhirat saja. Siapa orang yang di dunia nggak dapat jodoh? Banyak nggak? Ada nggak? Nggak dapat jodoh di dunia Allah. Dapat jodoh di akhirat. Kalau perempuan dapat bidadari, kalau laki-laki dapat bidadari. Ya, jadi bahagia semua gitu, ya. Cukup? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masuk surga itu kan banyak pintu-pintu ya. Ya. Orang masuk sesuai dengan Ya. bukan. Kemudian di dalam surga itu sendiri terdapat kamar yang di tempat mana mereka saling bisa melihat. Ya. Tersebut di itu ditempati sesuai dengan derajat Ya. orang itu. Yang kami tanyakan, apakah dengan fasilitas yang berbeda itu apa kenikmatan atau kenyamanan kenikmatan itu berbeda antara masing-masing tempat itu tadi. Ya, betul Pak. Jadi pintunya kan ada 8. Ya. Kalau mungkin sering lihat di Masjidil Haram di mana itu, ya, di nah, ada kotak begini. Delapan ujungnya. Ya, bintang ini dia ada 8. Kalau bintang kita kan 5. Ini 8. Kalau bintangnya Yahudi kan 6. Ya. 6. 6 kali 5. Ini itu menandakan pintu surga. Nah, di dalam surga itu nanti kita melihat kalau kita dan ada tingkatan-tingkatan. Karena begitu indahnya surga, tingkatan-tingkatan itu mereka nggak dirasakan. Boleh nikmatnya luar biasa lagi, ya. Meskipun memang kedudukannya nggak sama. Allah kan maha adil. Orang bertakwa satu, bertakwa yang lain nggak sama. Mesti ada yang penting. Tingkatannya nggak kehitungan. Ya. Kalau pintunya memang 8, ada pintu hari puasa, ada pintu hari siang, atau hari sholat, hari jihad. Ya, jadi itu. Ya, itu satu lagi. Mungkin juga. Nah, ini yang kita penting. Nah, 8 sahabat. Baik, kalau sekalian kita cukup. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.